Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Darul Ilmi dan beserta para mahasiswa SIK PTIK yang selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, masih dalam bulan Syawal. Saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin, kul wa'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, kekhilafan yang saya lakukan dalam setiap pertemuan pengajian kita di hari Kamis yang ketiga biasanya, tapi hari ini saya mendapatkan giliran Kamis yang keempat. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah di bulan Ramadan menghantarkan kepada kita untuk hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini masih melanjutkan tentang kajian Asmaul Husna. Sampailah pada asma Allah yang ke-44, Ar-Raqib. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala yang mengamati dan memperhatikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam jagat raya ini. Karena itu Ar-Raqib ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an 5 kali, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semua bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya berkenan untuk terus menyaksikan, mengamati, memperhatikan kepada kita semua. Jadi dalam kehidupan ini bagi orang-orang yang beriman dengan Ar-Raqibnya Allah, maka suasana hati kita, suasana kehidupan kita akan lebih nyaman. Karena apapun yang kita lakukan berada dalam pandangan Allah, kita selalu dalam perhatian Allah, yang seringkali saya sampaikan di dalam forum ini bahwa betapa kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi begitu semua yang ada, jangankan kita, semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini semuanya memang butuh kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk terus, siapa yang merasa membutuhkan, siapa yang merasa menjadi hambanya, siapa yang merasa bahwa dirinya butuh kepada Allah, maka Allah pasti akan tunaikan apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya.
Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun makhluk yang ada di alam jagat raya ini memang yang tidak butuh kepada Allah. Karena itu kalau kita melaksanakan segala amaliyah ibadah, itu adalah karena memang kebutuhan kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Sikap muraqabah itu adalah kebutuhan bagi kita. Karena kita sudah memahami bahwa Allah adalah pemilik alam jagat raya ini. Allah adalah pengatur dari segala aturan yang ada di alam jagat raya ini. Dan dialah Allah yang akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka bagi seorang hamba mendekat kepada Allah, muraqabah kepada Allah itu adalah kebutuhan kita, dan memang menjadi keinginan bagi setiap makhluknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, hanya seringkali muncul pertanyaan, kadang-kadang karena saking seseorang itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sangat dekat dan kita juga sudah mendekat kepada Allah, tapi masih merasa Tuhan ini mendengarkan saya apa tidak? Apakah Tuhan, apakah Allah mendengarkan doaku? Apakah Allah memperhatikan diriku? Kok rasanya kehidupanku ini kok merasa sendiri? Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka mengenal Allah Ar-Raqib agar kita ini tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah begitu dekatnya kepada kita, maka mestinya kita juga gayung bersambut. Kalau begitu, ini harus dibangun kesadaran diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya rahimakumullah, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala, setiap kata yang diucapkan, maka tentu di samping seseorang yang sedang berkata, sedang berbicara, itu ada malaikat pencatat. Dialah Allah menyebut Raqib, itu malaikat yang akan mencatat atas perbuatan manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan begitu ketika kita melakukan amaliyah kebaikan, amal soleh di dalam kehidupan ini, yang seringkali kita merasa kira-kira Allah lihat nggak, kira-kira orang lain lihat nggak, maka kita akan merasa ya, Allah sudah menghabarkan bahwa apapun yang kita lakukan, kalimat apapun yang terucap dari lisan kita, semuanya akan dicatat. Allah sudah mengutus malaikat yang mencatat amal kebaikan kita adalah malaikat Raqib. Dan Allah juga mengutus malaikat untuk mencatat segala perbuatan yang tidak baik kita adalah malaikat Atid. Maka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah takut, enggak usah khawatir, sebesar apapun, sekecil apapun perbuatan kebaikan kita pasti akan tercatat dalam catatan buku besar kehidupan kita. Begitu juga sekecil apapun perbuatan yang tidak baik, maka semuanya juga akan tercatat di dalam buku catatan kehidupan kita. Allah menyatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sampai diibaratkan oleh Allah, diisyarahkan mithqala dzarrah, sekecil biji gandum, maka Allah akan tunjukkan ini kebaikan yang kamu pernah lakukan dan ini balasan yang Allah berikan. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka sekecil apapun perbuatan yang tidak baik itu, maka Allah sudah menyuruh malaikat untuk mencatat perbuatan yang tidak baik itu, dan Allah akan tunjukkan nanti ini perbuatanmu
dan ini balasan bagi dirimu. Maka seringkali saya sampaikan, iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hisaba. Maka sering-sering kamu menengok untuk catatan harianmu, catatan kehidupanmu. Sesungguhnya kamu sekalian sudah tahu bagaimana keadaanmu nanti di hadapan Allah itu kayak apa. Jadi kalau sejenak kita melihat tentang diri kita, maka kita akan bisa dengan jujur apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Rasanya begitu kita berada di bulan Ramadan dan lepas bulan Ramadan, kebaikan yang sudah menumpuk, kebaikan yang sudah terhimpun dalam kehidupan kita, rasanya kita ini memang orang baik-baik saja. Tapi begitu melangkah bulan Syawal, rasanya maka begitu terhampar kembali keburukan-keburukan yang ada di depan kita, yang seringkali itu akan menghiasi kembali dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan, cobalah, enggak usah nunggu nanti dihisab oleh Allah, engkau menghisab dirimu sendiri, melihat dirimu apa yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan ini untuk dirimu dan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sekecil apapun perbuatan kita, hati-hati, ada malaikat yang mencatat atas perbuatan kita. Inilah yang disebut dengan waskat, pengawasan malaikat. Kan seringkali kita juga mendengar ada waskat, pengawasan melekat dimanapun kita berada. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar itu diawasi oleh instansi atau pihak lain, tapi kita sudah merasa, orang yang beriman itu sudah merasa bahwa dirinya dimanapun itu dalam pengawasan Allah. Dan untuk sebagai data, nanti pada saat kita berada di hadapan Allah, Allah sudah menyiapkan, semua terekam, semuanya tercatat dengan rapihnya, dan nanti akan diserahkan catatan itu kepada kita, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah itu nanti lupa kok pakai nyatat, bukannya Allah itu tidak tahu kok pakai nyuruh kepada malaikat untuk mencatat. Allah sudah mengetahui, Allah sudah mengawasi langsung, hanya untuk data supaya manusia ini seringkali begitu dihadapkan berada dalam pengadilan, karena dia sudah tertuduh tersangka, maka dia akan mengelak. Kalau enggak dia bilang lupa, maka dia bisa sudah hilang ingatan, atau bisa jadi dia mengelak atas segala perbuatan yang pernah ia lakukan. Maka bagi orang-orang yang beriman, maka Allah sudah sebutkan malaikat Raqib dan Atid, sebagaimana dalam surat Qaf ayat ke-18 tadi Allah sebutkan apa saja yang kamu perbuat dan bahkan apa saja yang kamu ucapkan, maka sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang membuat orang-orang yang beriman setelah dia merasa nyaman, merasa tenang, karena apapun yang dia perbuat itu nggak ada yang hilang, nggak ada yang percuma. Kan seringkali orang merasa, saya sudah bantu, saya sudah berbuat baik, percuma dong saya berbuat baik. Tidak ada yang percuma, semuanya tercatat di hadapan Allah nanti. Begitu juga yang kedua, kita harus merasa orang-orang yang beriman ini karena merasa diawasi, merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menyebut al-haya'u minal iman. Harus muncul rasa malu. Malu kalau sampai kita berbuat hal yang tidak baik. Kenapa? Karena di hadapan Allah kita ini disaksikan. Setiap gerak langkah kita berada dalam penglihatan Allah. Maka layaknya seorang yang sedang tampil dan disaksikan oleh sekian banyak pemirsa, maka dia akan tampil dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang yang menyaksikan
Yang mengamati, yang melihat itu adalah Allah, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Maka lebih malu, lebih berhati-hati seseorang berada dalam panggung kehidupan ini. Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau melakukan satu perbuatan yang tidak baik gitu, kemudian dia nggak usah tengok kanan tengok kiri. Orang-orang yang tidak yakin dilihat oleh Allah akan lihat kanan lihat kiri, ada yang lihat nggak ini, ada yang memperhatikan nggak ini. Tapi kalau orang-orang yang beriman, Allah sudah nyatakan Allah itu Ar-Raqib, Allah itu sangat dekat. Kenapa kamu tengok kanan tengok kiri? Kenapa enggak tidak melihat dirimu sendiri bahwa engkau sedang berada dalam pengawasan Allah? Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu hendaknya mempercayai kepada orang yang beriman yang lain. Karena apa? Karena standarnya orang yang beriman adalah setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap perkataan, semuanya dia standarnya adalah dalam pengawasan Allah. Kok kita sudah mempercayakan kepada orang itu ternyata dia berkhianat, ternyata dia bohong, itu urusan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyaksikan berarti Allah itu sangat dekat kepada hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jika ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku sangat dekat. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala karena sangat dekat, maka apapun, sekecil apapun, bahkan sesuatu yang tersembunyi, wa ma tuhfiyas sudur, yang tersembunyi di balik hati kita, Allah juga melihatnya. Maka orang yang beriman itu memang mempunyai, sudah selayaknya dia mempunyai integritas yang tinggi. Karena dia jangankan hal yang zahir, hal yang batin saja, hatinya saja dia akan tata, akan kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa untuk berbisik saja dia mesti harus sudah mempertimbangkan Allah mendengarnya. Kalau gitu saya tidak perlu berbisik. Untuk kita mau bersembunyi-sembunyi dalam kehidupan ini, maka kita nggak akan bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka pernah saya cerita di dalam forum ini bahwa seorang ulama besar, Ibrahim Al-Adham, dia punya 3 santri, 3 murid untuk dilihat. Setelah sekian lama ikut ngaji, setelah sekian lama belajar menuntut ilmu kepadanya, maka beliau berkenan untuk ingin tahu sejauh mana serapan ilmu tentang ketuhanan, sejauh mana serapan ilmu tentang keimanan yang telah disampaikan kepada para muridnya. 3 murid kemudian diutus, tolong muridku, ini saya siapkan sebilah pisau dan seekor burung. Carilah tempat yang sepi, yang sunyi, dan kalau sudah engkau mendapatkan tempat yang paling sepi dan sunyi, maka sembelihlah burung ini. Maka berangkatlah ketiga muridnya. Setelah mereka paruh hari, ada yang sudah datang dan membawa seekor burung yang sudah disembelihnya. Tidak lama kemudian datang lagi, sudah burung merpatinya juga sudah tersembelih. Ditunggu lama sampai sore hari baru datang satu lagi, pulang-pulang masih membawa seekor burung merpatinya tadi dalam keadaan hidup. Maka seorang guru tentunya bertanya,
apa pengalaman yang sudah kamu alami, yang kamu dapati, dan sehingga engkau bisa sampai melaksanakan tugas yang telah aku berikan. Yang pertama, urutan yang datang yang pertama bercerita bahwa, ya guru, saya sudah melewati satu tempat yang sangat memang sepi, sangat sunyi. Saya menembus ke tengah hutan, dan disitulah tidak ada siapa-siapa lagi, bahkan tidak terdengar suara apa-apa kecuali hanya terdengar saking sepinya, hanya terdengar tetesan air saja. Tes, tes, tes. Dia bercerita dengan antusias sekali. Maka karena sudah merasa sangat sepi dan sangat sunyi di situ, tidak ada yang melihat, maka aku lakukan untuk menyembelih burung merpati ini. Yang kedua bercerita, ya Tuan Guru, saya juga sudah melewati tempat yang semacam itu, tapi masih karena saya pikir masih terdengar suara, sehingga saya keluar lagi dari hutan itu, dan terus saya melintasi di gurun Sahara. Begitu di tengah itu sudah sangat sepi dan sunyi, tidak terdengar sama sekali apa-apa. Bahkan saat itu sedang angin pun tidak bertiup. Maka sebegitu sepinya, begitu sunyinya, saya sembelih burung merpati ini. Nah, terus yang ketiga disuruh cerita, terus kamu kenapa engkau masih membawa burung merpati pulang ke rumah? Ya Tuan Guru, apa yang dialami teman-temanku itu sudah aku alami juga, tapi saya masih merasa belum sepi, belum sunyi, masih merasa ada yang selalu melihat dan memerhatikan. Sampai saya mencoba untuk menyelam ke dalam kedalaman air yang sangat dalam, tetap saja semakin sepi, semakin sunyi, semakin dekat rasanya diriku ini diperhatikan, ada yang melihat dan memperhatikannya. Siapa yang memperhatikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akhirnya kesimpulannya yang ketiga, wahai muridku, kamu berhasil. Kamu sudah berhasil untuk menuntut ilmu. Boleh kamu pulang untuk bisa mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Kalian yang berdua, kamu belum berhasil. Engkau sudah berhasil menyembelih seekor burung, tetapi sesungguhnya engkau belum berhasil. Kan pelajaran keimanan, pelajaran pengawasan dari Allah untuk kita ini belum masuk ke dalam, belum terserap di dalam hatinya, sehingga dia masih merasa sepi, sunyi, nggak ada siapa-siapa, dia boleh melakukan apa saja. Ini akan berbahaya. Ini kalau jadi pagar akan makan tanaman. Dan ini orang-orang yang semacam ini juga berbahaya. Sekalipun dia sudah sekian banyak, sekian lama untuk belajar tentang agama, tetapi kalau semacam ini, keimanan dan keyakinannya belum masuk ke dalam relung hatinya, membangun kesadaran bahwa Allah melihat, mendengar, dan memperhatikan, ini berbahaya. Dia masih berusaha untuk bisa mencari tempat yang tersembunyi. Jadi kalau sudah masuk ke dalam ke hotel yang paling tinggi, terus sudah tertutup, terkunci, dia sudah merasa sepi, merasa nggak ada yang memperhatikan, merasa nggak ada yang melihat. Dia boleh melakukan apa saja. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, maka sungguh keimanan dan keyakinan harus dibangun, kesadaran bahwa Allah Ar-Raqib, Allah sangat dekat. Semakin engkau mendapatkan tempat secara dohiriah sepi dan sunyi, maka disitulah semakin dekat Allah memperhatikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat apa yang sudah dilakukan dan tidak mencatat apa yang masih berada tersembunyi di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan mengawasi bagi hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ya ayuhan nas
Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa pada ayat yang pertama. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu, dan Allah menciptakan juga pasangan bagi dirimu, dan Allah memperkembangbiakkan kamu sekalian laki-laki dan perempuan menjadi sangat banyak, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan sampai sekarang begitu banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, karena dengan kepadanya lah kamu senantiasa memohon kepada Allah. Menjadi apa yang dalam kehidupan ini kita saling memohon kepada Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kamu sekalian sangat dekat pengawasannya, perhatiannya. Jadi dalam kehidupan ini kita memang merasa kalau Allah itu sudah dekat, maka kita tinggal memohon saja kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sungguh sangat dekat dan Allah akan kabulkan, Allah akan tunaikan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi permohonanmu. Dengan catatan hendaknya kamu betul yakin kepada Allah. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka niscaya kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah ini menjadi orang yang cerdas disebut oleh Allah Ar-Rasyid. Ar-Rasyidun fil ilmi, dia punya daya pikiran yang sangat cemerlang. Kenapa? Pengawasan Allah bukan menjadikan dia tidak bisa bergerak, bukan. Justru berada dalam pengawasan Allah, dia leluasa untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dia tidak takut untuk resiko apapun dalam kehidupan ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, asal dia berada dalam kebaikan dan kebenaran yang terukur tentunya, maka Allah akan selalu dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, maka innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi begitu Allah mendekat, begitu Allah dekatnya Allah kepada kita, akan menjadikan diri kita ini akan semakin merasa nyaman, merasa tenang dan leluasa. Allah mengawasi bukan dalam rangka untuk mau menjebloskan kepada kita. Allah mengawasi bukan dalam rangka untuk menghukum kita. Tapi ingat, Allah mengawasi untuk membantu kepada hambanya. Asal dia adalah orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah, maka begitu nampak para nabi dan para rasul itu diberikan kemukjizatan, diberikan mukjizat oleh Allah. Karena apa? Ya, istimewanya para nabi dan rasul dalam amaliyah ibadahnya, sehingga Allah berkenan untuk memberikan mukjizat kepadanya. Para auliyaillah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, para waliullah, diberikan karomah oleh Allah. Karena begitu yakinnya kepada Allah, maka Allah memberikan limpahan karomah. Bagi orang-orang yang dalam ibadahnya itu menjaga istiqomah, menjaga dengan baik tentang kebaikan yang ia lakukan, terus dijaga dengan istiqomah. Ngaji kalau setiap Kamis pokoknya udah bismillah saya untuk menjaga istiqomah, setiap hari Kamis pokoknya ngaji, sekalipun seminggu sekali. Tapi kalau kita jaga dengan istiqomah, maka Allah akan memberikan ma'unah, Allah akan memberikan isti'anah, Allah akan memberikan pertolongan. Yakin itu.
Jadi kebaikan yang kita lakukan dengan terus menerus itu. Karena pernah satu hari ditanya, ya Rasulullah, ayul amal afdhalillallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Ayul amal ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla, perbuatan yang sedikit tapi engkau lakukan terus menerus. Kalau kita suruh ngaji tiap hari kan juga repot. Udah hari Kamis misalnya, udah kita istiqomah terus pokoknya bismillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menurunkan pertolongan. Jadi isti'anah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ibadahnya istiqomah terus menerus. Wa in qalla, sekalipun sedikit, kan nggak lama, bukan sepanjang hari Kamis, bukan. Ini hanya salah satu contoh aja. Salah satu contoh aja. Tapi juga bisa amaliah yang lain, kita pokoknya istiqomah. Setiap habis sholat itu kita baca istighfar terus menerus, pokoknya istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu terus saja dilakukan. Kan sedikit itu dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan, tapi istiqomah terus, maka itu akan memunculkan, Allah akan limpahkan isti'anah, pertolongan. Ya entah apa, bagaimana skenario Allah dalam kehidupan ini, tapi kita jaga terus. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu dekatnya, maka karena Allah dekat, maka Allah tahu apa yang sedang dibutuhkan bagi hambanya. Karena Allah itu sangat dekat, maka Allah tahu persis dengan apa yang sedang diinginkan oleh hambanya. Tentunya bukan setiap keinginan dipenuhi, Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Dan itulah yang Allah akan berikan dalam rangka keselamatan dan kebaikan bagi hambanya. Allah khawatir kalau ini dia minta harta, kemudian dilimpahkan kebanyakan harta, akhirnya menjadi dia jumawa. Allah tahu, maka ya sudah, di secukupnya, seperlunya Allah akan berikan. Tapi itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Karena yang penting dalam kehidupan ini adalah keberkahannya, bukan banyaknya. Banyak tapi nggak berkah, maka orang merasa nggak pernah cukup. Tapi kalau Allah itu memberikan berkahnya, sedikit kalau diberikan berkah, ya mencukupi segala kebutuhannya. Ya. Tentunya kalau suruh milih, pasti pilih sedikit yang berkah atau banyak nggak berkah. Pasti milih kalau bisa ya banyak dan berkah. Ini manusia ini suruh milih dua, malah yang ketiga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, karena itu lewat mimbar yang singkat ini marilah kita terus jadi membangun kesadaran tentang muraqabah kita. Jadi harus gayung bersambut. Orang yang beriman itu harus membangun kesadaran bahwa ya Allah dekat, maka apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah. Dan yang lebih ini lagi, Allah sudah menyiapkan, sudah menyuruh petugas pencatat dimanapun kita berada, itu malaikat Raqib dan Atid. Manusia nggak akan bisa mengelak. Maka satu hari nanti, satu saat nanti, ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu manusia itu kalau lisannya masih diberikan kesempatan pasti akan bersilat lidah. Ditanya dia nggak tahu atau lupa dan lain sebagainya, dia maka Allah sudah siapkan satu keadaan di mana al-yauma nakhtimu ala afaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engkau begitu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lisanmu akan ditutup oleh Allah, dikunci oleh Allah, dan yang dipersilakan adalah tangan dan kakimu. Tangan dipersilakan untuk berbicara, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan diminta persaksian bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kamu perbuat. Makanya hati-hati. Jadi tangan nanti yang akan berbicara, kemanapun kita pergi, kaki akan terus mengikuti kita. Apa kalau gitu, kalau pergi kakinya ditinggal di rumah aja? Kan nggak mungkin.
Kalau begitu kaki ikut, makanya hati-hati, di kaki itu ada mata kaki, mengawasi dimanapun kita berada, dia akan menjadi saksi berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu pakai kaos kaki aja biar ketutup, mau ditutup apapun, mau kaos kaki double 10 tetap aja dia tembus pandang. Lain dengan mata penglihatan kita, kalau sudah ketutup sudah nggak kelihatan, tapi mata kaki dia sudah diizinkan oleh Allah untuk menjadi saksi di hadapannya nanti. Maka berhati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hisaba. Maka tengok kehidupan dirimu, tengok catatan harianmu. Sesungguhnya kamu sudah tahu bagaimana nanti dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini kita senantiasa dibukakan hati kita dan pikiran kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Dan kalau memang susah, kita mohon kepada Allah, maka ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambamu ini, Allah, agar senantiasa bisa ingat kepadamu, menyadari bahwa engkau senantiasa berada dalam kehidupan ini. Tolong ingatkan kami ya Allah, bantu kami supaya selalu ingat kepada Allah. Wa syukrika, dan bantu kami ya Allah untuk bisa mensyukuri atas segala karunia ini. Dan ya Allah, wa husni ibadatik, terus perbaiki ya Allah amal ibadahku, karena sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Karena kita sedang berjalan menuju kepada Allah, maka mudah-mudahan amal ibadah kita terus bertambah, berganti bulan itu bertambah baik, berganti tahun itu bertambah baik amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.